anak soleh itu rezekinya datangnya entah dari pintu barat atau dapat aja gitu. Yang penting akadnya sudah ada, ini dokumennya yang bisa teman-teman lihat. Inilah modal dasarnya, tentu untuk berbicara. Di tangan-tangannya PKB ini koalisi perubahan untuk persatuan resmi terbentuk atau dibentuk. Ini tempat teman-teman datang ini sekaligus sebagai sekretariatnya home base-nya. Tapi kalau dalam sepak bola ada home and away. Jadi kita ke Kompas away-nya, kalau Kompasnya ada. Nah, kapan deklarasi bersamanya? Deklarasinya nanti kita sedang mematangkan. Dalam hemat kami, deklarasi itu akan kami lakukan setelah kami melakukan serap aspirasi, komunikasi, dialog, soal dengan banyak tokoh-tokoh untuk mendapatkan nama calon wakil presiden. Jadi dalam hemat kami akan melakukan deklarasi bersama ketika sudah ditunggalnya terpilih. Itu yang menjadi catatan untuk proses itu berjalan. Kalau Kompas mau bantu melakukan jajak pendapat, kami alhamdulillah betul gitu ya. Nanti bisa kasih input kepada menurut rakyat iki yang paling apik gitu. Ya, gitu Pak Dirman. Baik, jadi dengan begitu hari ini adalah satu statement bahwa koalisi cukup untuk mendukung calon, kemudian setelah resmi terbentuk, sesudah itu tahapan berikutnya adalah mengenalkan pilihan calon wakil presiden dan pada waktu yang mendeklarasikan secara bersama-sama. Silakan. Tadi depan dulu. Yang pertama, kemudian yang kedua untuk koalisi perubahan sendiri, setelah hari ini koalisi, langkah terdekat yang akan dilakukan apa? Apakah juga akan melakukan kemudian ada agenda kita lain, begitu mungkin bisa diklarifikasi. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau waktu itu kan dari waktu tahapan awal ada aspirasi kader, baik Demokrat maupun PKS. Untuk mendukung atau mengusung atau mencalonkan kader utamanya untuk dipertimbangkan sebagai cawapres. Tetapi dalam perjalanannya kita terus berbicara, berdiskusi, kita masuk ke dalam kesepakatan adalah bahwa untuk kebaikan semua pihak termasuk harapan dari publik agar jelasnya statusnya keberangkatan atau kecukupan tiket dari Pak Anies Baswedan, maka kami sepakat akhirnya hal itu kita kesampingkan dulu. Kita berkumpul di sini atas aspirasi atau gelombang publik yang luar biasa terkait dengan harapan majunya Pak Anies Baswedan sebagai capres. Nah itu dulu, itulah yang menjadi merekatkan kita untuk duduk bersama. Kalau dilihat prosesnya mungkin yang tertulis sejak 17 Juni, tetapi sebelum itu sudah ada pertemuan-pertemuan juga yang kita juga sudah bicara, dan kita berkumpul di sini diskusi hampir setiap 2-3 hari sekali itu adalah atas semangat untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi itu yang menjadi akhirnya kita berpikir yang penting Pak Anies dapat tiket lengkap dulu, kita serahkan cawapres kepada Pak Anies. Tentu kita juga tadi disampaikan bahwa oleh Pak SS sudah akan diminta masukan dari tim kecil. Selain Pak Capres terus juga akan bertemu beberapa tokoh, kami juga terus akan diminta masukannya, dan tentu kita pilih yang terbaik nanti terkait dengan keputusan pasangan cawapres, terutama juga yang diharapkan oleh rakyat banyak atau oleh publik. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Jadi jalan keluar dari apa isu tadi adalah dalam piagam disebutkan seluruh partai bersepakat memberikan mandat kepada Pak Anies sebagai capres untuk memilih calon pasangannya pada waktunya dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah disepakati.
mengenai pertanyaan kedua, tentu saja setelah ini akan meneruskan perjalanan. Dan kalau dulu di awal-awal selalu yang menyelenggarakan Partai Nasdem karena yang duluan mendeklarasikan, sekarang sudah bisa berbagi waktu. Jadi kita akan bersama-sama setiap ke daerah akan berusaha ketemu dengan kader atau simpatisan dari 3 partai politik. Gitu. Izin Pak, mungkin tadi sudah ditanyain sama teman Tempo, tapi intinya penegasan bahwa setelah deklarasi hari ini soal teknis nanti sampai politik Pak Anies, artinya 3 partai ini akan selalu jalan bersamaan begitu berarti ya, karena kan sebenarnya kan Nasdem aja. Yang kedua Pak, satu lagi, izin untuk tarik ke belakang ke 2 hari lalu, karena sebenarnya kan untuk background story juga bahwa hari ini telah dideklarasikan bersama-sama 3 partai. Tapi kalau kita lihat 2 hari lalu kan sebenarnya Demokrat memberikan rilis untuk konferensi pers pada pukul 9 malam kemarin. Nah, kita ingin mendalami dulu sedikit tentang cerita itu bahwa begini, alasannya memang sudah disampaikan bahwa itu adalah hari pertama puasa dan menghormati masyarakat yang melakukan nyepi begitu ya. Tapi kalau kita dengar ceritanya bahwa dari PKS kan sebenarnya baru tanda tangan itu pada pukul 10 malam kalau tidak salah dengan Pak Anies. Lalu Demokrat membuat rilis untuk konferensi pers pada pukul 9 malam. Nah, ada satu hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan komunikasi antara 3 partai ini. Kalau misalkan memang agendanya sebenarnya tidak dijadikan alasan hari raya, kan sebenarnya seharusnya dibicarakan dulu sejak awal sebelum membuat rilis gitu. Tapi terkait dengan kejanggalan ini, apakah ada komunikasi yang kurang baik pada hari itu, Pak? Ya, Mas Rio, Pak. Mas Rio. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah dijawab ya, dan karena itu sekretariat dibentuk untuk mengelola kegiatan bersama. Yang kedua, yang membuat undangan bukan Demokrat tapi tim medianya koalisi. Dan memang malam itu direncanakan sebetulnya. Tapi setelah timbang-timbang dan juga mempertimbangkan suasana puasa dan juga teknis penandatanganan undangan pas saya itu baru selesai meeting kira-kira jam 9:30. Dan pada waktu itu memang kita berpikir daripada menimbulkan ketidakpastian, kita tunda saja. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Di antara kami selalu komunikasi saling cair, dan begitupun ketika kita akan mengeluarkan undangan sudah diperkirakan bahwa pada jam 8 selesai. Tapi ternyata tadi beliau baru dari Cirebon dan sebagainya, hal teknis semata-mata. Tidak perlu ada spekulasi di dalam itu soal ya. Izin Pak. Ya, Ya, saya terakhir. Surya dari Bisnis Indonesia ingin bertegas, ini kenapa yang deklarasi sekarang ini nggak ketua umum atau presiden PKS? Kenapa cuma tim kecil? Terus apakah tadi karena kayak dibilang Bang Willy, apakah ini belum dalam tanda kutip deklarasi besar-besaran gitu? Itu aja sih yang ingin bertegas. Ini Sumpah Pemuda 1928 itu. Ya, nanti 17 Agustusnya setelah ini baru tadi yang disebutkan setelah ada Wapres, semua ketua umum ada, yaitu baru resepsi. Ini baru akad saja. Di resepsi yang besar-besaran itu kan juga kan gini, kalau ada yang mau gabung kan kita juga harus lihat-lihat gitu kan. Jadi, tentu banyak hal. Biasanya kalau anak soleh itu rezekinya datangnya entah dari pintu barat atau dapat aja gitu. Yang penting akadnya sudah ada. Ini dokumennya yang bisa teman-teman lihat. Inilah modal dasarnya. Tentu untuk berbicara deklarasi secara lebih terbuka semuanya itu membutuhkan persiapan yang cukup matang juga. Inilah fungsi tim kecil ini untuk mematangkan itu dan menggodok itu, dan kami terbuka semua atas masukan dari teman-teman. Kalau teman-teman kan paling banyak informasi kan teman-teman kan, oh tetangga sebelah ini, nanti kita cek toko tetangga dari teman-teman semua gitu. Jadi berikan kami masukan apa yang terbaik, bukan hanya why not the best, tapi untuk deklarasi itu best of the best. Terima kasih. Ini kayaknya Mas siapa itu nih? Surya nih kayaknya mempertanyakan keabsahan tim kecil ini. Ini saya ingin jelaskan ya. Jadi sebelum pertemuan ini jelas ya dikomunikasikan dengan semua ketua umum partai ya. Bahkan
selain Pak Sudirman Said yang berkomunikasi, ya tentu saja Pak Capresnya sendiri, Pak Anies sendiri langsung berkomunikasi dengan Pak Syaihu, tentu ya kemarin sudah, kemudian dengan Pak AHY dan juga dengan Bang Surya Paloh. Ya. Jadi ini tidak ada sesuatu yang gap gitu ya antara ketua umum dengan tim ini. Ini tim super legal, ya, super transparan terbuka ya. Jadi jangan dicurigai lah ya. Insyaallah ini benar-benar adalah momen di mana koalisi perubahan untuk persatuan ini terbentuk ya, secara sah. Ya. Demikian. Oh ya, tadi juga kebetulan Pak Anies juga tadi memberikan brief kepada kita sebelum Anda berkumpul, beliau sudah datang dan memberikan brief kepada kita. Jadi benar-benar ini adalah perwakilan legal ya. Demikian, Mas. Sebentar lagi Anda akan terima press release yang itu juga hasil diskusi kami dengan Pak Capres, dengan para pimpinan partai. Ini tidak ada hal yang tidak diketahui oleh beliau. Terakhir sekali, habis itu nanti kita tutup dan kalau mau dosen, silakan. Terakhir Pak, dikit aja terkait cawapres kan, tim kecil ini kan sudah mengantongi beberapa nama kan untuk didiskusikan, tadi kata Bang Yuli, didiskusikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu lalu juga sempat mengerucut ke Bukoviva cawapresnya. Nah, namun Bukoviva pada waktu di GBK beberapa waktu lalu itu cukup akrab dengan Bu Mega. Nah, terkait hal itu apakah ada opsi-opsi lain sekarang ini untuk ditawarkan atau seperti apa Pak? Mungkin kabar terbaru. Iya, jadi segala sesuatu itu sebagaimana kita kembangkan bahwa koalisi ini koalisi inklusif sifatnya, tidak eksklusif, termasuk dalam penjaringan nama wapres dan sebagainya. Tadi disebut Ibu Kofifa. Ibu Kofifa adalah salah satu dari sekian tokoh yang memang juga kita berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain dan sebagainya. Saya kira itu proses yang terus-menerus berjalan. Dalam titik tertentu nanti akan ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap orang atau person-person tertentu. Memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan dan bagi bagaimana jalannya pemerintahan ke depan dan sebagainya. Saya kira parameternya itu, bahwa seseorang tokoh yang juga dalam identifikasi kami lantas mereka adalah juga berkomunikasi dengan tokoh lain, saya kira wajar, bagus sekali. Karena sekali lagi kita tidak inklusif. Seolah-olah kalau ini sudah berkomunikasi dengan itu, maka tidak lantas kita sapa, kita silaturahmi. Tidak, kita sama sekali enggak. Kita sedang menjalin seluas-luasnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kita ini. Sehingga nanti secara metode tertentu, dengan cara tertentu, nanti tanggal tunggu waktunya itu ada sampai ke sana. Saya kira itu. Satu lagi Mas. Tunggu tanggal mainnya. Satu lagi Mas dari MI. Konkretnya aja Mas Sugeng. Jadi siapa kira-kira nama cawapres yang memang sudah agak mengerucut gitu selain Bukoviva dan 3 yang kemarin, dikit aja Mas bocorannya. Kira-kira adakah tokoh baru namanya? Karena kemarin Pak Anies sudah ketemu dengan Mas AHY ya. Iya, saya kira semua mungkin. Sekali lagi kalau dikatakan tolong dibocorkan, nggak mungkin. Ada tokoh baru kah kira-kira Mas dari kemarin? Ini bagian dari moment of surprise kan penting. Kenapa? Kita juga melihat tadi sebut oleh semuanya termasuk Bung Willy, bagaimana tokoh sebelah itu. Kan tokoh sebelah juga belum jelas apa siapanya personnya. Menghitung itu juga bagian dari strategi pasti. Kemarin P3 sempat mengkode bahwa bisa jadi dia akan merapat mendukung Anies. Nah, apakah komunikasi ini sudah juga tersampaikan dengan koalisi ini, Mas, atau intensitas komunikasi dengan partai lain? Saya kira semua kami ini terbuka. Mesti Nasdem misalnya. Kami komunikasi hampir seluruh partai yang ada. You name it. Mau PDI kami berkomunikasi, Golkar kami komunikasi, semuanya termasuk P3. Dan juga sebagaimana teman-teman yang lain. Tapi kami selalu mengkomunikasikan apa materi, apa diskursus yang tercipta dalam komunikasi tersebut, dan semuanya pasti kita godok di dalam tim kecil ini. Jadi sekali lagi partai ini inklusif, tidak partai eksklusif. Koalisi ini koalisi ini inklusif.
Maka kami membuka diri kepada siapapun yang lebih luas di belakang. Pasti tidak memuaskan ya, memang karena faktanya itu. Kan inginnya wartawan, oh sekarang sudah ini itu dan seterusnya. Nanti pun yang lain lantas menyebut yang lain. Iya. Tapi itulah yang kami sedang berproses. Cukup ya. Jadi silakan nanti tulisan doorstop, tapi yang jelas kita cukup punya kursi, punya suara, dan insya Allah proses berikutnya akan kita tempuh sama-sama. Terima kasih Bapak-Bapak dan Diangkat Pak, diangkat Pak. Diangkat Diangkat Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat Pak, satu-satu Pak. Pelan-pelan Pak. Biar bagus Pak. Tahan. Karena panitia tamat kali ini